Halo viewers, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya bersama saya Andromeda di channel ini. Tentunya seperti biasa saya akan membahas lagi masalah seputaran asam lambung, GERD, dan anxiety psikosomatis. Nah, di sini saya mau berterima kasih banyak dulu kepada kawan-kawan yang telah mendukung channel ini, dan buat kawan-kawan yang baru saja bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara menekan subscribe, like, dan share. Nah, di video kali ini saya mau berbagi beberapa hal yang harus kalian hindari bagi penderita khususnya anxiety psikosomatis. Kenapa? Ini sangat penting karena ini bisa mempengaruhi durasi atau masa atau proses penyembuhan kalian ketika mengalami anxiety psikosomatis ini. Nah, di sini ada beberapa hal yang sudah saya catat yang sering saya lakukan dulu berdasarkan pengalaman pribadi. Setelah saya lakukan itu hal ini sering saya lakukan, tapi ternyata mempengaruhi proses penyembuhan saya. Makanya saya membuat rekapan apa yang harus kita hindari ketika kita mengalami hal ini. Nah, langsung saja yang pertama itu googling penyakit ya. Jadi kalian itu harus menghindari yang namanya googling. Nah, kenapa? Karena sensasi yang kita alami ini dari psikosomatis lambung ini sangat berkaitan khusus dengan sensasi atau gejala penyakit yang dominan pemikiran kita itu membuat lebih negatif, karena mirip dengan sensasi atau gejala penyakit yang berbahaya seperti jantung, paru-paru, kanker, dan sebagainya. Nah, kenapa ini sangat perlu dihindari? Karena misalkan kita mengalami gejala tertentu sehingga dengan penyakit tertentu, maka dari itu kita sering khawatir dengan kondisi yang kita alami. Nah, sehingga sedikit-sedikit kita googling sesak napas, penyebab sesak napas, penyebab dada berdebar. Nah, tentunya ini akan menambah rasa anxiety atau rasa cemas yang ada pada diri kita. Nah, terkhusus bagi kawan-kawanku, apalagi kalian ya yang sudah melakukan pemeriksaan jantung, pemeriksaan paru, pemeriksaan lambung, dan pemeriksaan sebagainya, dan dokter yang kalian datangi itu mengatakan kalian normal-normal saja. Nah kan, jadi stoplah untuk menggoogling ketika kalian sudah memeriksakan diri, karena hasil dari pemeriksaan kalian itu tentu sudah benar sesuai dengan apa yang ahlinya katakan. Seperti yang video-video sebelumnya, saya selalu mengatakan bahwa cara berobat dan baik dan benar itu adalah dengan mendatangi ahlinya, yaitu mengunjungi dokter. Nah, setelah kalian mengunjungi dokter dan hasilnya keluar dan menyatakan kalian itu tidak apa-apa, jadi untuk apa lagi kalian risau, ya kan? Untuk apa lagi kalian galau? Untuk apa lagi kalian merasa cemas? Jadi tanamkan saja dalam pikiran Anda bahwa apa yang dokter katakan itu, apa yang hasil pemeriksaan dokter itu katakan, itu sudah sesuai dengan kondisi tubuh kalian. Nah, ini betul-betul cuma ini cuma betul-betul cuma karena pemikiran kalian yang berlebihan sehingga kalian mengalami hal-hal yang seperti ini. Jadi saya rasa googling ini, searching ini untuk mengetahui sesuatu dari sensasi yang kalian alami, sebaiknya kalian hindari saja ya, karena itu bisa malah menambah lagi sensasi-sensasi yang lain yang tadinya dokter sudah mengatakan kalian tidak apa-apa, akhirnya kalian kepo lah ya dengan kondisi kalian. Maka dari itu sebaiknya kalian hindari googling ini, karena berujuk dengan hasil pemeriksaan dokter bahwa kalian itu tidak apa-apa, ya tanamkan saja dalam pikiran kalian bahwa kalian itu tidak apa-apa. Dan saya yakin dan seperti yang saya rasakan sendiri bahwa saya tidak apa-apa, tentu insya Allah kalian juga tidak apa-apa. Nah, seperti itu. Nah, yang kemudian WA group, sebaiknya ya, saran saya
Dulu pernah saya sering masuk WA group, WA group yang mengenai asam lambung, GERD, dan anxiety. Tetapi WA group itu justru lebih malah banyak yang berbagi masalah, gejala-gejala dan keluhan, bukannya memotivasi, tapi malah mereka berbagi gejala-gejala keluhan. Nah, itu akan mempengaruhi pola pikir kalian lagi, karena di dalam pembahasan grup itu cuma yang ada cuma masalah sensasi-sensasinya saja. Mereka tidak membahas masalah penanganannya dan motivasinya. Jadi sebaiknya itu kalian menghindari grup-grup WA atau grup-grup Facebook. Kalau memang kalian belum siap, sebaiknya jangan lakukan, jangan bergabung di WA sama sekali, karena tujuan kalian untuk masuk di WA grup itu tentu untuk mengetahui adanya bagaimana penanganan atau bagaimana kalian mengatasi semua yang kalian alami. Tapi yang nyatanya yang ada dalam grup lebih kebanyakan mereka berbagi masalah sensasi-sensasi sehingga mempengaruhi pikiran kalian lagi ya. Nah, itu bisa sangat mempengaruhi apa yang kalian rasakan, apa yang kalian pikirkan. Bukannya malah sembuh, malah akan menjadi-jadi. Jadi buat kalian yang belum siap untuk bergabung di WA Group, atau kalian yang belum mampu memberikan motivasi kepada orang lain, sebaiknya hindari dulu masuk atau bergabung di WA Group untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Bukannya malah sembuh, malah kalian akan menjadi parah, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga itu kalian itu harus menghindari orang-orang negatif. Nah, tentu kalian tahu lah ya bagaimana sih orang-orang negatif di sekitar kalian, entah itu teman, sahabat, teman kantor, bos, ya kan. Jadi kalian itu harus berusaha semaksimal mungkin bagaimana kalian menghindari orang-orang yang membawa atau memberi dampak positif kepada diri kalian. Nah, kalau misalkan pada posisi ini kalian mengatakan, aduh bos saya seperti ini, ya kalau bisa cukup itu aja ya, cukup bos kalian aja yang menurut kalian negatif, yang lainnya harus kalian hindari. Jadi kalian harus meminimalisir bergaul atau berinteraksi dengan orang-orang yang bisa memberikan dampak negatif kepada kalian, yang tadi ya mungkin orangnya itu kepo lah, cuma mengejek lah, suka membuli lah atau apalah. Jadi sebaiknya kalian hindari orang-orang yang seperti itu, karena itu akan mempengaruhi juga pola pikir kalian. Nah, kemudian yang keempat itu kalian itu harus menghindari suasana tegang. Nah, ada beberapa suasana tegang yang mungkin tanpa kalian sadari ya, seperti nonton film action, film-film drama yang memiliki alur cerita yang membuat kalian itu merasa tegang, atau kegiatan-kegiatan seperti nonton bola, tetapi kalian mengisinya dengan taruhan, ya kan? Itu bisa membuat kalian juga merasa tegang, karena dengan melakukan taruhan, dengan menonton bola dengan berisi taruhan, itu akan memicu rasa deg-degan kalian, sehingga membuat kalian, nafas kalian itu bisa sesak karena adanya rasa-rasa dari dalam yang harus meluap, sehingga kalian mengalami sesak napas. Jadi itu tadi, kalian hindari suasana-suasana yang bisa membuat kalian merasa tegang. Nah, kemudian kalian harus menghindari lagi minuman-minuman berenergi dan kafein. Nah, kenapa? Karena ini minuman kafein juga bisa membuat kalian merasa was-was, karena minuman seperti itu berenergi dan kafein itu akan membuat jantung kalian lagi itu lebih berdebar, karena semakin dengan jantung yang lebih berdebar itu akan bisa memicu rasa cemas kalian. Nah, makanya dimana hal ini kita harus berusaha membuat diri kita terus santai, tenang, dan tetap cool ya. Intinya bersabar. Jadi kalian harus menghindari minuman-minuman seperti itu agar tidak menyebabkan jantung kalian itu berdetak lebih kencang, sehingga bisa menyebabkan kalian mengalami cemas. Nah, di sini saya sarankan kalian coba pikir-pikir kapan terakhir kalian itu liburan.
Nah, cobalah membuat suasana hati kalian, membuat pikiran kalian itu lebih fresh lagi, lebih damai lagi dengan melakukan atau bepergian kemana saja, liburan kemana saja, berwisata kemana saja, agar membuat jantung, pikiran, hati, dan suasana kalian itu lebih tenang lagi. Nah, kemudian yang terakhir itu kalian harus menghindari alkohol dan narkotika. Memang dari beberapa artikel ya dan berita-berita yang saya baca, ada beberapa orang yang menggunakan alkohol atau narkoba untuk terapi. Nah, nggak tahu karena saya nggak pernah mencoba hal ini ya. Menurut beberapa orang sih, menurut mereka yang melakukannya, yang sering melakukan minum alkohol itu memang bisa membuat suasana hatinya atau perasaannya itu tenang, yang sehingga tidak menyebabkan dia panik. Tetapi perlu kalian pahami, ketika kalian melakukan hal ini, tentu akan ada ketergantungan pada diri kalian, karena efeknya cuma sementara. Ketika alkohol itu atau narkotika itu sudah hilang pada diri kalian, tentu rasa cemas itu, rasa panik itu akan kembali muncul pada diri kalian. Nah, akhirnya kalian melakukannya lagi, meminumnya lagi, menggunakannya lagi berkali-kali, sehingga terjadilah ketergantungan pada alkohol dan narkotika. Jadi sebaiknya kalian hindari hal itu. Mungkin tujuan kalian untuk menghindari cemas, tapi malah lebih akan memperparah diri kalian. Nah, itulah tadi beberapa hal yang kalian harus hindari demi menunjang proses kesembuhan kalian. Nah, ini untuk kebaikan kalian. Itu adalah hal-hal yang sering dulu saya lakukan, sehingga saya kumat cemas. Setelah saya pelajari, ternyata hal itu sangat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Jadi tadi nggak usah yang macam-macam. Kalau dokter kalian mengatakan bahwa kalian baik-baik saja, kalian sehat saja, ya sudah, itu aja ya, nggak usah macam-macam. Nah, saya rasa cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga ada manfaatnya, dan bila ada manfaatnya jangan lupa subscribe, like, dan share. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan diberi kesehatan, keselamatan, dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.